Pangeran pulang perang. Hai kawan, jumpa lagi. Abang Ridwan kali ini akan menggambar dan juga menceritakan satu dongeng yang berjudul Pangeran Pulang Perang. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Sebelum alur ceritanya, pastikan untuk mensupport kita ya dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya juga ya. Oke, kita langsung ke alur ceritanya ya. Dari kejauhan tampak kepulan debu. Pasukan berkuda Pangeran Daka berlari dengan gagah. Mereka baru pulang dari perang. Pangeran Daka dan pasukannya berhasil mengalahkan gerombolan pemberontakan kerajaan. Sebentar saja pasukan Pangeran Daka memasuki gerbang kerajaan. Namun Pangeran Daka merasakan keanehan. Tidak ada pawai rakyat yang menyambut mereka. Tidak ada tabuhan grup pemusik istana mengiringi Pangeran Daka. Pangeran Daka heran. Suasana kerajaan berjalan seperti biasa. Para pedagang sibuk melayani pembeli di pasar. Petani menggarap sawah dibantu kuda dan keledai. Para peternak mengawasi sapi, biri-biri, dan domba di padang gembala. Tidak memedulikan pasukan Pangeran Daka yang melintas di jalan utama. Pangeran Daka menjadi sedih dan kecewa. Apakah raja tidak tahu mereka pulang? Pengawal, apakah kau sudah mengirimkan kabar kepada raja? Tanya Pangeran Daka pada pengawal di sebelahnya. Sudah, Pangeran, saya mengirimkan seorang prajurit kurir lebih dahulu, jawab pengawal. Pangeran Daka melanjutkan perjalanan dengan wajah murung. Dia dan pasukannya langsung menuju lapangan istana. Setelah itu, Pangeran Daka membubarkan anggota pasukan supaya mereka bisa beristirahat. Pangeran Daka berlari ke dalam istana. Pengawal, aku ingin bertemu Baginda Raja, ucap Pangeran Daka, tetapi ruang utama terlihat kosong. Hanya pengurus istana yang menyambut Pangeran Daka. Baginda Raja sedang pergi memenuhi undangan kerajaan utara untuk berburu kijang, jawab pengurus istana. Tetapi Baginda Raja tahu, kan? Aku dan pasukanku berhasil mengalahkan pemberontakan. Kenapa tidak ada yang menyambut kami sama sekali? Tanya Pangeran Daka gusar. Pengurus istana tidak berkata apa-apa karena takut melihat Pangeran Daka marah. Kemudian Pangeran Daka pergi ke kamarnya untuk menenangkan diri. Keesokan harinya, Pangeran Daka datang ke istal. Kandang kuda itu berada di bagian terbelakang istana. Pangeran Daka ingin memeriksa keadaan kuda-kuda mereka sebelum dipergunakan lagi bila ada tugas yang diberikan kerajaan. Kuda-kuda itu harus dalam keadaan sehat dan kuat. Pangeran Daka menyuapi seekor kuda berbulu hitam dengan rumput segar. Kuda itu memakan rumput dengan lahap. Pangeran terlihat sedih. Bukankah pangeran baru saja berhasil mengalahkan pemberontakan? Tanya Pak Jero, pengurus istal. Pak Jero sudah tua. Rambut dan kumisnya berwarna putih, tetapi tubuh Pak Jero terlihat kuat karena tugasnya merawat kuda-kuda yang ada di istal. Apakah artinya kemenangan saya bila raja dan rakyat tidak menghargainya? Keluh Pangeran Daka. Ketika saya dan pasukan pulang perang, raja tidak ada di istana. Raja malah pergi mengunjungi kerajaan tetangga yang sedang menyelenggarakan pesta berburu kijang. Rakyat tidak menyambut kami di gerbang kerajaan, apalagi ini adalah pertama kali saya memimpin perang, kata Pangeran Daka dengan wajah murung. Saya mengerti kekecewaan pangeran, ucap Pak Jero. Tangan Pak Jero menepuk-nepuk punggung kuda hitam. Kuda hitam itu mendengus senang. Raja dan rakyat negeri sangat berterima kasih kepada pangeran dan pasukan pangeran. Berkat perjuangan pangeran, negeri kita tetap aman, ujar Pak Jero. Kemudian Pangeran Daka dan Pak Jero berjalan keluar istal. Mereka terus berjalan meninggalkan istana. Pangeran Daka dan Pak Jero tiba di sebuah pasar yang sedang ramai. Wajah-wajah penduduk terlihat berseri-seri dan penuh senyum. Sekali terdengar suara gelak tawa para petani dan pedagang. Beberapa orang anak kecil berlarian dan tertawa. Beberapa orang penduduk mengangguk sambil tersenyum lebar kepada Pangeran Daka. Pangeran Daka membalas dengan lambaian tangan. Wajah Pangeran Daka lalu berhias senyuman. Apakah yang pangeran rasakan sekarang? Tanya Pak Jero. Saya merasakan bahagia melihat para penduduk hidup dengan wajah penuh senyuman, jawab Pangeran Daka. Rasa sedih dan kecewa di dadanya telah lenyap.
Rasa bahagia itu adalah hadiah atas keberhasilan pangeran. Senyuman para penduduk itu adalah penghargaan untuk pangeran dan pasukan. Jelas Pak Jeru bijak. Pangeran Daka mengangguk tanda setuju. Bukankah membela negeri adalah kewajibannya sebagai pemimpin kerajaan? Calon pengganti raja kelak pasti ada penghargaan untuk setiap perbuatan baik, kata Pangeran Daka dalam hati. Dan cerita pun selesai. Makasih banyak ya kawan-kawan sudah menyimak cerita kita kali ini. Sampai jumpa di kisah dan cerita yang lainnya dalam video menggambar dan bercerita. Terima kasih ya. Bye-bye.